Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 16, dan judul yang akan saya bahas di episode 16 ini adalah siapakah kandidat terkuat sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin judul ini agak sedikit rumit dan menimbulkan banyak perdebatan, karena sampai sekarang pun banyak sekali versi tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Namun di sini saya akan berusaha memaparkan sesederhana mungkin, sehingga bisa diterima di semua golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Secara umum, kalau kita browsing di internet, atau kalau kita dengar pengajian-pengajian, Ya'juj dan Ma'juj itu banyak sekali versinya. Ini sudah saya list. Salah satunya ada yang bilang, Ya'juj dan Ma'juj itu dari suku Khazaria, atau dari suku Mongol, atau Cina, atau dari suku Askenasi, atau dari kaum Yahudi, atau dari wilayah Asia Tengah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Ya'juj dan Ma'juj itu digambarkan seperti monster, telinganya panjang, matanya besar, atau seperti alien dan lain-lain. Namun seperti biasa, dalam channel saya ini, saya mengajak para pendengar untuk ikut berpikir juga. Saya tidak menceramahi, saya tidak mendongeng. Di sini saya mengajak para pendengar untuk ikut aktif berpikir. Dan mungkin bisa mengoreksi saya nanti, karena saya juga bisa salah, saya juga sama-sama belajar. Di sini, di channel ini, saya memaparkan sesuatu pendapat dari sudut pandang Al-Quran, karena hanya Al-Quran yang benar-benar murni terjaga isinya, tanpa distorsi sedikit pun, karena Allah sendiri yang menjaganya langsung. Di sini saya luruskan dulu kenapa saya selalu memakai sudut pandang Al-Quran, karena memang Al-Quran ini beda dari yang lain. Kalau yang lain seperti hadis, atsar, pendapat seseorang, prasasti, penemuan, dan bahkan sejarawan sekalipun, itu masih bisa terdistorsi. Distorsi itu apa sih? Distorsi itu artinya pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya, atau penyimpangan. Contohnya gini, ada pertempuran antara dua bangsa. Nah, pasti sejarah akan menulis kehebatan bangsa pemenang. Jadi yang diekspos cuma baiknya aja, sedangkan bangsa yang kalah pasti yang diekspos yang jeleknya aja. Nah itu namanya distorsi. Memang mencari sejarah itu gampang-gampang susah, karena versi siapa yang harus kita ikuti? Hadis masih bisa palsu, pendapat orang masih bisa keliru, dan sebagainya. Contoh lagi tentang kisahnya Nabi Musa. Seandainya Al-Quran tidak menulis kisah Nabi Musa, pasti sampai hari ini kita tidak mengenal Nabi Musa itu siapa. Karena apa? Karena bangsa Mesir saking bencinya sama Nabi Musa itu tidak ditulis di prasasti manapun, tidak ada di manuskrip manapun. Itulah mengapa di sini saya berusaha memaparkan pendapat logis yang bisa diterima semua kalangan. Karena Al-Quran itu untuk semua manusia. Jadi harusnya bisa diterima atau dinalar oleh kita semua. Tidak mungkin Allah memberi petunjuk sesuatu yang tidak bisa kita pecahkan. Itulah kenapa saya pakai sudut pandang Al-Quran. Ingat waktu di episode 5 dulu saya membahas tentang siapakah Dajjal, kemudian saya menyimpulkan kalau Dajjal adalah iblis yang dulu tidak mau sujud ke Nabi Adam sehingga oleh Allah diusir dari surga. Itu bukan berarti saya mengarang sendiri, dan bukan berarti juga saya tidak membaca hadis yang ada. Justru karena saya membaca hadis dan membaca banyak literasi yang ada, banyak sekali versi, dan ini membingungkan sekali. Itulah kenapa saya kembalikan ke Al-Quran. Dan wow, ternyata dalam Al-Quran nama Dajjal itu tidak ada. Yang ada adalah iblis, dan iblis adalah yang berjanji akan membuat kerusakan. Jadi kita menyinkronkan. Jadi Al-Quran itu memang disetting untuk orang-orang yang mau mencarinya. Kalau orang tidak pernah membuka Al-Quran, cuma dengar apa kata orang, Allah nggak akan kasih hikmah. Nah, Ya'juj Ma'juj yang akan kita bahas akan mirip seperti waktu kita membahas Dajjal. Karena saya yakin Al-Quran memberi petunjuk tentang itu. Memang saya sering melihat bahwa kebanyakan orang, ya maaf ya, lebih suka seperti cerita-cerita dongeng. Padahal Al-Quran sendiri bilang, ini adalah kitab yang bukan hanya dongeng-dongeng belaka. Sebagian orang menganggap seperti cerita Dajjal misalnya. Nanti Dajjal ngelawan Imam Mahdi, nanti gini loh. Ya memang itu akan terjadi, namun kita juga bermain di situ. Al-Quran ini tidak mengajak kita untuk menonton. Kitalah pemainnya. Silakan disaksikan episode 13, di situ sudah saya jelaskan. Nah, Ya'juj Ma'juj nanti juga seperti itu. Jadi kita bukan sedang mendengarkan cerita, Ya'juj Ma'juj nanti seperti ini, nanti akan menghancurkan ini loh. Kita itu bisa berpotensi sebagai Ya'juj Ma'juj juga. Oke, kita bahas.
Dan di sini saya tidak sendirian, saya bersama seorang narasumber. Beliau adalah seorang penulis juga, beliau adalah seorang guru dan guru saya juga. Beliau pernah hadir di episode 6 yang lalu, dan sekarang hadir kembali sebagai narasumber saya di episode Ya'juj dan Ma'juj ini. Kita akan mengupas tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Beliau adalah Kak Usup. Assalamualaikum Kak Usup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ke depan bisa membongkar lagi lebih seru. Insya Allah. Oke, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan narasumber saya nanti akan menjawabnya dan menjelaskannya. Nah, jawaban-jawaban itu akan saya simpulkan. Jadi setiap satu pertanyaan, satu kesimpulan. Jadi biar kita enak mencernanya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Dalam hadis, literatur, atau sejarah, banyak sekali versi Ya'juj Ma'juj ini. Ini mirip seperti banyaknya versi Dajjal dalam berbagai versi, yang membuat umat itu bingung yang benar yang mana. Namun menurut Anda, bagaimanakah versi yang paling masuk akal dari Ya'juj Ma'juj ini? Dan apakah Al-Quran menerangkan tentang siapa Ya'juj Ma'juj ini? Memang dalam hadis, beberapa hadis, dalam sejarawan juga mengatakan, menganalisa, arkeolog juga menemukan bukti-bukti yang menguatkan bahwa memang Ya'juj Ma'juj yang ditemui Zulkarnain di masa lalu itu berasal dari Asia Tengah. Dibilang Khazaria, dibilang Mongolia, dan macam-macam lah ya. Tetapi di dalam Quran, khususnya Al-Kahfi 94, tidak pernah dikatakan Ya'juj Ma'juj itu dari suku mana, dari ras mana. Satu hal yang mencirikan siapa Ya'juj Ma'juj dalam Quran adalah sifatnya. Mereka ini merusak, fasad, artinya berlaku tidak adil, zolim, sewenang-wenang, dan sebagainya ya. Nah, setuju sekali. Saya sangat setuju dengan pendapat ini. Memang tidak mungkin Allah menuduh suatu kaum atau suatu bangsa tanpa alasan apapun dalam Al-Quran. Memang terasa tidak adil sekali jika Al-Quran memang menuduh kalau ada suku ini atau suku itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Misal tadi Ya'juj dan Ma'juj adalah suku Mongol. Bayangkan bagaimana perasaan suku Mongol saat ini jika mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba mereka dituduh sebagai Ya'juj Ma'juj. Bagaimana bayi yang lahir di sana tidak tahu apa-apa, masih suci bayinya, tiba-tiba dia dituduh sebagai Ya'juj Ma'juj. Dan Al-Quran tidak mungkin seperti itu. Nah, kalau memang Ya'juj dan Ma'juj itu yang dikatakan dalam Al-Quran adalah sifat, di sini saya sangat setuju sekali. Karena sifat itu pilihan hidup. Mau jadi fasad atau perusak, atau jadi hamba Allah itu keputusan masing-masing. Nah, ini sangat logis dan masuk akal. Pertanyaan kedua, bagaimana bukti-bukti tentang Ya'juj Ma'juj yang ditemukan dalam sejarah terdahulu? Misal waktu dulu bertemu dengan Zulkarnain atau yang lainnya? Lalu yang ditemukan oleh sejarawan dan arkeolog sebagainya itu adalah Ya'juj Ma'juj yang awal. Bukan Ya'juj Ma'juj yang akhir zaman, yang awal. Yaitu mereka diperkirakan, dikuatkan oleh beberapa penemuan berasal dari suku Khazaria yang terletak antara Laut Hitam dan Laut Kaspia ya. Sekarang tuh menjadi negara Georgia, Azerbaijan, Armenia, dan mungkin Kazakhstan sebagainya ya. Itu di wilayah itulah kira-kira terjadinya pertemuan Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Tetapi bukan berarti hanya dari sanalah seluruh Ya'juj Ma'juj yang ada zaman sekarang. Selama manusia itu bersifat fasad sebagaimana suku Khazaria di masa itu, maka mereka sudah layak disebut Ya'juj Ma'juj. Bisa jadi dia orang Indonesia, bisa jadi dia berKTP Islam. Nggak penting bangsa apa saja atau berKTP apa saja, mereka punya peluang menjadi Ya'juj Ma'juj di akhir zaman. Yakni sifatnya yang merusak itu. Nah, ini secara psikis sangat masuk akal. Bukan suku mana, bukan bangsa apa. Tapi Ya'juj Ma'juj adalah sebutan bagi manusia yang melakukan perbuatan merusak. Seperti sifat Ya'juj Ma'juj yang ditemui Zulkarnain di zaman itu. Jadi ini sebutan, misalnya contohnya kayak ada orang yang sangat meresahkan masyarakat gitu. Pasti orang sekitarnya memanggilnya dengan misalnya, "Oi preman," nah dan sejenisnya. Jadi sebutan, "Oi Ya'juj, oi Ma'juj." Nah zaman dulu seperti itu. Nah berarti ini berlaku untuk semua zaman. Di zaman ini pun dan di zaman akhir nanti yang akan datang, Ya'juj Ma'juj adalah orang-orang yang memiliki sifat fasad. Oke, kita sedikit demi sedikit sudah menemukan titik terangnya siapa Ya'juj Ma'juj itu. Oke, kalau pertanyaan ketiga,
Lalu bagaimana detail seperti apa Ya'juj Ma'juj tersebut dalam Al-Quran? Ya'juj Ma'juj itu pasti memusuhi orang beriman. Di akhir zaman akan turun sangat banyak. Yang menarik dalam Al-Maidah ayat 82 dikatakan juga dua kaum yang akan benci pada kaum beriman, yaitu kaum Yahudi dan musyrikin. Artinya ini ada kolerasi antara Yahudi musyrikin dan Ya'juj Ma'juj. Untuk mengetahui siapa Ya'juj Ma'juj, ya kita harus memahami dulu siapa Yahudi musyrikin yang dimaksud dalam Al-Maidah itu. Kaum Yahudi yang dihadapi Rasulullah, yang ditemui Rasulullah di masa itu punya sifat yang khas. Mereka itu cinta dan bangga akan kerasnya kaumnya di atas batas sudah ya. Jadi kalau bahasa sekarang Calvinistis ya, orang yang berlebih-lebihan. Jadi seakan-akan seolah-olah malah menuhankan kebangsaannya, menuhankan rasnya. Nah, sangat diskriminatif, sangat rasialis. Nah, jika kaum Yahudi yang dimaksud ini kita hubungkan dengan Ya'juj, maka mereka adalah siapa saja, bangsa apa saja, KTP-nya beragama apa saja, termasuk mungkin Muslim, selama dia menempatkan jiwa Calvinistis yang berlebihan itu, yang seolah-olah malah memuja kebangsaannya, maka dia sudah masuk dalam bersifat Ya'juj. Begitu juga kaum musyrikin. Kaum musyrikin yang dijadikan contoh adalah kaum musyrikin kafir Quraisy gitu itu ya. Mereka ini pencinta duniawi, kehormatan, kejayaan, kekayaan, ya semacam itu yang mereka kejar duniawi. Kalaupun mereka mengenal Allah, Allah dijadikan pendukung cita-citanya. Mereka berdoa atau apa demi kejayaannya. Sama dengan kaum Yahudi, mereka juga percaya sama Allah. Tetapi mereka menggunakan Allah sebagai pendukung keinginannya. Allah yang didikte. Nah, jadi kesimpulannya, Ya'juj adalah orang yang Calvinistis, sikap nasionalisme yang berlebihan, sedangkan kaum musyrik adalah orang yang sangat mencintai dunia. Dua kaum inilah Ya'juj Ma'juj. Tidak peduli yaitu berKTP agama apa, berbangsa apa. Selama mereka punya dua sifat dasar ini, maka mereka sudah pasti akan benci kaum beriman. Dan tentunya akan menjadi musuh bebuyutan sampai akhir zaman. Oh begitu, paham-paham. Jadi itulah mengapa Ya'juj Ma'juj di akhir zaman sangat banyak sekali ya. Ya karena memang setiap orang yang memiliki dua sifat dasar fasad inilah yang tergolong Ya'juj Ma'juj. Dan ini bisa tergolong siapa saja. Dan ini lebih adil buat kita. Jadi bukan bangsa mana atau ras mana. Kita pun kalau tidak hati-hati dalam menjalani kehidupan ini, kita bisa tergolong sebagai Ya'juj Ma'juj. Nah itulah pentingnya kita selalu berpegang pada tali Allah, yaitu Al-Quran. Oke, sekarang kita mulai mengerucut lagi. Pertanyaan keempat. Bagaimana secara spesifik sifat Yahudi dan musyrikin ini yang rentan sekali ditiru oleh manusia sekarang? Ya sudah jelas. Ya'juj Ma'juj sebagaimana Yahudi musyrikin di masa Rasulullah adalah kaum yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang mukmin. Karena cita-cita mereka sangat bertolak belakang dengan tujuan orang mukmin. Kalau orang mukmin itu mencintai Allah, dalam arti kata mereka itu mengabdi, mentaati perintah Allah tanpa reserve. Sedangkan kaum Ya'juj atau yang dicontohkan seperti kaum Yahudi di masa Rasulullah, mereka itu kalaupun mencintai Allah, dalam arti mereka memperalat Allah untuk mendukung cita-citanya, yaitu memuliakan bangsanya. Sedangkan kaum musyrikin, kalaupun di antara mereka ada yang percaya Allah, mereka menggunakan, mendikte Allah untuk mendukung keinginannya, mendapat umur panjang, kesehatan, kekuasaan, harta, dan sebagainya. Terhadap negara, kaum mukmin sadar dia hidup menjadi khalifah di muka bumi, artinya dia mengatur bumi sesuai dengan hukum-hukum Allah, menjaga alam, berlaku adil, dan sebagainya. Itu cintanya kaum mukmin pada negara seperti itu. Kalau cintanya kaum Yahudi atau Ya'juj pada negara, dalam arti mereka memuja seolah itu Tuhan, tempat mereka berkorban. Mereka harus lebih unggul dari bangsa lain.
Nggak mau setara, apalagi di bawahnya, harus unggul dengan cara apapun. Dengan kaum musyrik menjadikan negara hanya sebagai lahan perebutan penguasaan saja. Jadi beda, sama-sama mengatakan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta negara, tapi beda tafsirnya. Dan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini mempunyai persamaan yang bertolak belakang dengan penafsiran kaum mukmin. Makanya mereka sampai kapanpun adalah permusuhannya sangat keras. Oh, begitu ya. Oke, di sini kalau bisa saya tambahkan dan simpulkan sedikit, berarti kaum Ya'juj Ma'juj itu adalah orang-orang yang hanya menjadikan Allah sebagai simbol saja. Allah hanya alat dikte keinginan-keinginan mereka semata. Berbeda dengan orang-orang mukmin yang benar-benar mengabdi dan menghamba ke Allah, para kaum Ya'juj Ma'juj ini hanya menjadikan Allah sebagai alat pinta mereka. Tapi mereka sendiri gak menjalankan perintah Allah. Nah, itu kalau ke Allah. Kemudian kalau ke Nabi, kaum Ya'juj Ma'juj ini hanya menjadikan Nabi sebagai formalitas belaka. Misalnya kalau lagi doa-doa, mereka membawa-bawa nama Nabi. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda bla 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 bla. Hanya formalitas belaka. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kaum Ya'juj Ma'juj ini tidak meniru cara Nabi sama sekali. Tidak menghidupkan sunnahnya Nabi. Kemudian dalam berbangsa dan bernegara, kaum Ya'juj Ma'juj ini selalu mengunggulkan rasnya atau bangsanya di atas siapapun, secara berlebihan tentunya. Padahal Allah bilang pada surat Al-Hujurat ayat 13, kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Ya, bisa memahami, bisa saling menghormati, tapi kaum Ya'juj Ma'juj ini selalu mengunggulkan rasnya. Padahal di mata Allah semua manusia itu sama derajatnya. Nah, jadi semakin jelas ya. Oke, pertanyaan kelima. Jadi, Ya'juj Ma'juj itu bisa diartikan sebagai apa dan siapa saja? Jadi peluang semua bangsa ataupun semua penganut agama apa saja menjadi Ya'juj Ma'juj itu sama besarnya. Semua bangsa, semua penganut agama, anggotanya, selama dia manusia yang bersifat fasad, apapun status kewarganegaraan maupun status keagamaannya, tidak penting. Selama dia sifatnya fasad, dia akan tergolong Ya'juj Ma'juj. Pasti dia benci kaum beriman. Maka tidak aneh dalam Al-Anbiya ayat 96 dikatakan Ya'juj Ma'juj itu banyak sekali turun dari tempat yang tinggi. Artinya dari tempat yang tinggi adalah mereka ini punya kedudukan sosial yang tinggi. Entah sebagai pemimpin negara, politik, ilmuwan, pengusaha kaya, public figure dan sebagainya yang diikuti banyak pengikut. Sehingga penduduknya sangat banyak. Di seluruh dunia dia dengan cepat dimobilisasi untuk nantinya menyerang kaum beriman. Jadi jangan berprasangka buruk pada orang Mongol, pada orang Khazaria atau lain-lain lah ya yang sering dituduh bahwa mereka itu Ya'juj Ma'juj. Bisa jadi itu kita sendiri orang Islam di Indonesia adalah Ya'juj Ma'juj. Selama masih doyan suap pungli, ngurus SIM pungli, ngurus KTP pungli, korupsi, menjual aset negara, menyengsarakan rakyat dan lain-lain. Ini adalah sifat fasad, sifatnya Ya'juj Ma'juj. Pasti itu. Karena Quran sendiri yang ngomong, bukan saya. Semua sifat yang merusak, maksiat, gak adil, sewenang-wenang, menindas, itu sifatnya Ya'juj Ma'juj. Quran yang ngomong gitu. Jadi jangan prasangka buruk sama bangsa lain, kaum lain. Jangan merasa sudah aman, aku sudah muslim kok pasti dapat jalannya Imam Mahdi. Belum tentu. Kalau ingin tahu jalannya Imam Mahdi, pakai Quran. Tetapi kalau kita fasad, apapun pengakuan lidah kita nggak masuk sudah. Kalau kita fasad, otomatis kita bagian dari Ya'juj Ma'juj. Nggak penting kita warga negara mana, hidup zaman kapan, agamanya apa, nggak penting. Sifat kita, kelakuan kita kayak apa. Itu garis pemisahnya. Siapa kaum beriman, siapa Ya'juj Ma'juj. Nah, oke. Jawaban dan penjelasan yang detail sekali. Jadi di sini saya simpulkan dari awal pembahasan kita sampai saat ini adalah bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah sifat. Karena Al-Quran sendiri yang bilang begitu, bukan saya.
Dan penjelasan ini lebih logis, lebih terbuka, dan bisa dipahami oleh siapa saja, dan tidak menuduh golongan tertentu. Bahkan kita sendiri jika punya sifat fasad atau merusak, kita bisa terkandidat sebagai Ya'juj Ma'juj. Oke, di sini saya perjelas lagi dengan beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ada surat Al-Kahfi ayat 94, yang artinya intinya seperti ini. Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sekelompok manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. Oke, berarti manusia yang memiliki sifat merusak, mempunyai julukan Ya'juj Ma'juj. Kemudian disambung ke surat Al-Anbiya ayat 96, yang artinya intinya berbunyi seperti ini, hingga apabila Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, mereka akan turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi ini maksudnya adalah kekuasaan, atau posisi yang penting, atau wewenang yang kuat. Kemudian kita sinkronkan ke surat Al-Maidah ayat 82, di situ dijelaskan, pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi luar biasa sekali, Al-Quran ini memberikan petunjuk yang beda tempat ayatnya. Di ayat satunya dijelaskan, Ya'juj Ma'juj memiliki sifat yang merusak sekali. Di ayat yang lain dijelaskan, orang-orang yang permusuhannya paling kuat adalah Yahudi dan musyrik. Maksudnya orang yang bersifat Yahudi dengan orang-orang yang bersifat musyrik. Sifat-sifat Yahudi seperti tadi, orang yang membanggakan kelompoknya, menindas kelompok lain yang tidak sesuai dengan kelompoknya. Kemudian orang-orang musyrik ini adalah orang-orang pecinta duniawi. Mereka hanya menjadikan Allah sebagai alat dikte mereka. Orang-orang yang hanya mencari kekuasaan dunia. Nah, ini orang-orang musyrik. Misalnya ada seorang pimpinan bilang, oh yang nggak cocok diringkus. Jadi main tembak, main bunuh, dikit-dikit di penjara. Nah, ini sifat-sifat Ya'juj Ma'juj. Jadi ukurannya bukan yang benar menurut Allah itu seperti apa, tapi kebenaran menurut kelompoknya seperti apa. Nah, inilah kandidat kuat sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan turun dari tempat yang tinggi, dari posisi yang tinggi, dari kekuasaan dengan cepat. Jadi kita harus hati-hati dengan kelompok seperti ini, dan kita juga harus hati-hati karena mungkin kita sebagai kandidat Ya'juj dan Ma'juj juga. Jadi kira-kira itu yang bisa saya simpulkan. Memang Al-Quran ini bukanlah dongeng, seperti cerita fiksi yang aneh-aneh, bukan. Al-Quran ini sangatlah logis dan bisa diterima oleh semua orang. Tinggal tergantung manusianya mau mencari petunjuknya atau tidak. Terima kasih untuk narasumber saya, Kak Usup. Terima kasih Bang Dio. Insya Allah di lain waktu kita membahas misteri Al-Quran yang lebih seru lagi. Amin. Semoga next kita bahas yang lebih seru lagi seperti Imam Mahdi dan yang lainnya, belum kita bahas. Semoga kita bisa memperbaiki akhlak kita sesuai Al-Quran, agar kita tidak tergolong sebagai Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Teruslah mencari ilmu, tetap semangat. Kami akhiri, salam para pencari petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.